Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air dan dimanapun monolog ini dapat dinikmati. Kiranya Tuhan senantiasa memberkahi kita semua. Bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi, mengajak diri kita masing-masing terus-menerus berusaha untuk melembut cerdaskan hati nurani. Karena berpikir sesungguhnya adalah berpikir dengan menggunakan akal budi atau kolbu atau hati nurani. Dengan cara demikian, maka hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman dengan agama dan kepercayaan apapun, senantiasa bermula dari rasa yakin pada Tuhan, nanti akan bertemu kembali aras pemikiran dalam simpul kajian bertuhan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berbicara tentang budaya politik bangsa. Tentu yang kita maksudkan adalah budaya politik bangsa Indonesia. Saya kemas dalam syair Sabdena yang ke-600, yang ke-6000 maksud saya, 6177, budaya politik. Dari musyawarah desa apapun namanya, dibangun kekeluargaan. Keluarga besar, desa, kota, negara dan kebangsaan. Bangsa besar Indonesia memutuskan Pancasila, ideologi kebangsaan. Falsafah bangsa yang abadi sepanjang Indonesia berkedaulatan. Budaya politik dari nilai-nilai Pancasila yang diterapkan. Perilaku politik anak bangsa, Pancasila sebagai acuan. Ideologi politik lainnya butuh dikaji sebagai pencerahan. 28 Maret 2019. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai anak bangsa Indonesia kita jangan sampai jenuh, jangan sampai bosan, terus berusaha mengkaji Pancasila. Bangsa yang tidak lagi menghargai ideologinya, tidak lagi menghargai dasar negaranya, maka lambat atau cepat bangsa itu akan punah. Karena ideologi adalah tempat bergantungnya nilai sakral bangsa. Sebagai tempat yang tertinggi untuk menggantungkan cita-cita yang tidak akan pernah kesampaian secara paripurna. Maknanya bahwa setiap generasi akan tampil untuk menyempurnakan apa yang pernah didapat oleh generasi berikutnya. Sederhana, jika dahulu Indonesia awal merdeka, sulit kita mendapatkan infrastruktur atau jalan yang memadai untuk kendaraan bermotor. Maka di era setelah Bung Karno, Pak Harto membangun berbagai infrastruktur. Di masa Bung Karno ada kesempurnaan penerapan ideologi Pancasila, tentu di atas kekurangannya. Pancasila kedudukannya sebagai dasar negara dipakai oleh
seorang Soekarno bersama menterinya, tentu saja sampai dengan pemerintahan desa. Namun, sekali lagi, kesempurnaan itu perlu untuk ditingkatkan. Itulah makna dari ideologi. Dari ideologi, dari dasar negara itulah bangsa memulai pembangunan dengan berkelanjutan, sustainable development. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari musyawarah desa apapun namanya dibangun kekeluargaan. Kami mengambil simpul kajian di dalam riset sederhana kualitatif. Tidak ada satu ruas sejengkal pun dari tata laksana pemerintahan desa, pemerintahan kota atau kabupaten hingga negara dan bangsa yang tidak diawali dengan kekeluargaan. Karena itu semangat reformasi yang senantiasa seolah siapapun yang bukan koalisinya adalah rival, bahkan terkesan dari rakyat jelata seolah bermusuhan. Sungguh itu bukan budaya politik yang dicita-citakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara jelas. Apapun yang akan diputuskan oleh presiden, menteri, sampai di tingkat kepala desa, bahkan musyawarah di tingkat rukun tetangga pun, jika ada keputusan, maka keputusan-keputusan yang didahului dengan musyawarah itu niscaya mendasarkan pada Pancasila. Tanpa berdasar Pancasila, maka batal demi hukum, batal demi konstitusi. Karena itu, menjadi niscaya tidak ada satupun peraturan perundangan yang semangatnya, ruhnya, spiritualitasnya, bahkan dalam kaidah konstitusi dan hukum positif Indonesia yang berseberangan apalagi bertentangan dengan nilai luhur Pancasila. Falsafah bangsa Pancasila abadi sepanjang Indonesia berkedaulatan. Karena itu budaya politik dan nilai-nilai Pancasila itu sungguh berproses untuk diterapkan. Dan Pancasila itu tidak saja terhubung dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, namun bagian dari jiwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Jadi bukan sekedar hubungannya baik-baik saja, namun Pancasila ada di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dalam bahasa yuridis disebut secara lengkap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada yang lebih lengkap ditambahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
menjadi menggelikan ketika ada seorang bergelar doktor kemudian mengatakan bahwa Pancasila itu bukan dasar negara. Karena kita tidak mendapati di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kata-kata Pancasila. Kemudian dengan diikuti sila-sila yang lainnya. Meskipun seorang doktor, patut kita bertanya, apakah semua harus secara jelas disebutkan ketika kita berbicara falsafah? Karena falsafah hakikatnya adalah kita berbicara tentang hakikat nilai. Karena berbicara tentang hakikat nilai, maka jika tidak disebutkan secara tertulis, namun secara hakiki ada di dalamnya sila-sila itu, maka seseorang tidak bisa menyebut negara yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Diputus, tidak bisa demikian. Harus dilanjutkan sampai dengan keadilan sosial atau mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, membaca Pancasila, tidak seperti kita sedang belajar membaca dengan mengejah huruf, namun kita membaca dengan semangat falsafah. Sudah bukan waktunya lagi bangsa Indonesia itu mempertanyakan di mana letak Pancasila dan di mana Pancasila disebut sebagai dasar negara secara utuh, dan benarkah Pancasila sebagai ideologi. Sekali lagi, pidato Soekarno, pidato Supomo, pidato Muhammad Yamin adalah rangkaian pidato untuk mewujudkan Pancasila. Dan Pancasila itu dari masing-masing ruh pembicara ketika pembicara utama tersebut kemudian dirumuskan oleh Panitia 9 dan menjadilah sekali lagi Piagam Jakarta yang disempurnakan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 seperti yang kita terima sekarang. Karena itu, sudah final pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sudah final, maka kita sebenarnya hanya tinggal mengisi bagaimana negara yang berdaulat yang bernama Indonesia itu berproses mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta bergaul, ikut serta di dalam percaturan politik yang bebas aktif, tidak memihak kepada satu blok, karena itu Indonesia termasuk pendiri gerakan non-blok. Namun Indonesia menegakkan keadilan yang berperi kemanusiaan. Siapapun boleh presidennya berganti,
gubernurnya ganti, bupatinya ganti, wali kotanya ganti, camat dan kepala desanya ganti, ketua RW dan ketua RT-nya ganti. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah, yakni adalah Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.